saya ingin menginformasikan bahwasannya untuk acara ini didukung penuh oleh Smart Friend Community, dan mari kita sama-sama menyaksikan video dari Smart Friend Community. Teman Kreasi Indonesia adalah sebuah gerakan sosial yang merupakan inisiatif dari Smart Friend Community yang saat ini sudah tersebar di 100 kota di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 90.000 orang untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda agar semakin kreatif dan produktif dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui Teman Kreasi Indonesia, diharapkan generasi muda dapat menjadi sosial technopreneur di daerah masing-masing dengan melakukan beragam kegiatan ko-kreasi yang berdampak positif serta sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Diharapkan 24 teman kreasi yang dibina dan difasilitasi oleh Smart Friend ini dapat menjadi local heroes yang menjadi penggerak perubahan di daerah masing-masing sehingga dan menjadikan Smart Friend Community bagian dari Sustainable Community Development di seluruh Indonesia. Dengan ko-kreasi bersama Teman Kreasi Indonesia, mari kita buat Indonesia lebih wow, wow, wow! Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu tentang Introduction to Corrosion. Namun sebelumnya saya akan membacakan untuk CV pemateri kedua. Nama lengkap Mas Carta Karisma SP, tempat tanggal lahir 29 Oktober 1987, riwayat pendidikan S1 Teknik Material dan Metalurgi ITS, pengalaman kerja di DWC Piping Stress and Material Engineering, kemudian melanjutkan ke FICO sebagai Corrosion Engineer, Corrosion and Laboratory Superintendent, Corrosion Inspection and Certification Engineer. Kemudian tahun 2018 beliau melanjutkan ke PHSS sebagai Corrosion Inspection and Certification Engineer. Lalu sekarang bekerja di PEPC Corrosion and sebagai Corrosion and Integrity Engineer. Oke, untuk itu kami persilahkan kepada Mas Carta Karisma untuk menyampaikan materinya. Gitu. Oh ya, nanti jangan lupa teman-teman langsung menuliskan di kolom chat ya jika ada chat untuk pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diana atas kesempatannya. Selamat siang ya menjelang sore untuk rekan-rekan sekalian. Ini informasinya nih pesertanya ini sudah punya pengalaman kerja juga ya. Ini lebih ke sharing saja ya informasi dari Mbak Diana ya. Coba saya share dulu materinya. Apa sudah terlihat ya Mbak? Sudah oke Mas. Sudah. Oke, baik. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, baik. Ya, Pak. Terima kasih. Topik yang diberikan Mbak Diana atau Bu Diana ya terkait introduction to corrosion ya. Kebetulan saya berkecimpung di oil and gas industry ya. Jadi nanti terkait aspek-aspek korosi ataupun corrosion management system yang ada berdasarkan pengalaman saya di dunia kerja, fokusnya di oil and gas industry. Tadi sudah diperkenalkan ya kurikulum vitae saya. Jadi saat ini saya bekerja di Pertamina IP Cepu ya, JTB, Jambaran Tiung Biru. Saat ini masih progres untuk commissioning dan startup ya di area Bojonegoro, perbatasan Cepu ya. Saat ini sedang proses gas in, mudah-mudahan segera on stream di dalam waktu dekat ini. Pengalaman sebelumnya sebagaimana disampaikan tadi kurang lebih 13 tahun di oil and gas industry terkait piping material, stress analysis, inspection, corrosion engineering rules. Sebelumnya saya lulus di ITS 2005 sampai 2009, lalu di 2009-2012 tadi di JGC
pindah ke FICO, nggak jauh-jauh lingkupnya terkait piping material, stress, ataupun inspection dan corrosion engineer. Kurang lebih itu. Saat ini saya domisili di Bojonegoro ya, Jawa Timur. Ini adalah nomor telepon HP saya ataupun alamat email jika ingin nanti berkomunikasi lebih lanjut. Ini kepotong nggak Mbak ya atasnya ya? Ini nggak bisa dihilangin ya. Baik, adapun agenda untuk diskusi sore ini ya, ada 3 agenda utama. Nanti akan kita coba membahas terkait basic corrosion knowledge ya, lalu terkait corrosion in history, lalu implementasi daripada corrosion knowledge di dalam suatu company terkait corrosion management systemnya. Baik, kita masuk ke dalam basic corrosion knowledge ya. Ya, sebagaimana ini terputus ya, ini adalah apa namanya siklus metal ya. Di awal dari ore, diproses dari mining, ekstraktif metalurgi hingga metalworking menjadi suatu produk, metal produk ya, itu berupa bisa pipa ataupun tangki, dan nantinya berjalannya waktu akan menjadi suatu proses korosi. Nah, pentingnya apa namanya corrosion knowledge di sini adalah mengontrol daripada laju korosi gimana sesuai dengan desain live ataupun laju korosi yang sudah didesain di awal. Itulah fungsi daripada bisa corrosion engineer, facility engineer, itu memaintain metal produk untuk tidak cepat menjadi produk terkorosi ya, atau benda terkorosi. Karena memang secara konsep korosi tidak bisa dihentikan 100% ya. Kita hanya bisa memperlambat laju korosinya dengan kontrol dan mitigasi yang sudah kita tentukan. Ini adalah konsep korosi ya. Korosi sebagaimana kita tahu ada 4 faktor utama, adanya anoda, katoda, elektrolit, dan terhubung ya, atau konduktor. Jadi suatu produk metal itu akan ada bagian sisi yang lebih anodik ataupun memiliki potensial lebih rendah dibandingkan area lainnya yang disebut katoda. Nantinya proses korosi atau reaksi korosi terjadi di area anodik, produknya berupa ferric hydroxide. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengontrol atau memperlambat laju korosi, maka kita akan menghentikan salah satu dari 4 faktor utama ini. Yang bisa kita hentikan adalah kalau anoda sama katoda ini kan kita tidak bisa kontrol 100% ya, karena homogenisasi dari suatu produk adalah tidak bisa 100%, akan ada terbentuk dalam suatu produk itu anodik dan katodik side-nya. Oleh karena itu yang kita bisa batasi adalah membatasi dengan elektrolitnya. Kita bisa memberikan lapisan ataupun barrier sehingga metal tersebut tidak langsung berkontak dengan elektrolitnya. Elektrolitnya bisa tanah, air, ataupun udara ya, atau atmosferik gitu ya. Langkah-langkah itu yang akan kita detailkan ke dalam suatu kontrol dan mitigasi korosi. Sebentar, ini judul saya jadi nggak kelihatan, ini hilanginnya. Of corrosion. Kelihatan kok Mas? Kalau di tempat saya nggak kelihatan. Sebentar. Iya, ini jenis korosi ya. Jenis korosi ada 3. Kalau kita kuliah dulu mungkin ada dibagi-bagi jadi 8. Ini saya spesifikkan menjadi 3 tipe korosi ya. Yang pertama general corrosion, yaitu didefinisikan sebagai serangan korosi yang dia apa namanya lebih uniform atau merata di permukaan daripada logam atau produk metal gitu ya. Jadi dia akan lebih terlihat merata di permukaan logamnya. Kalau localized corrosion ini adalah tipe yang saya bagi menjadi tipe keduanya. Dia memiliki intensitas terlokalize ya, di apa namanya terlokalisasi di suatu area atau lingkungan yang misalnya ini seperti crevice corrosion gitu ya. Dia terjadi di area-area celah. Lalu pitting corrosion bentuk sumur-sumuran ya. Jadi dia terjadi aerasi diferensial di antara permukaan yang lain. Itu
dia akan terjadi localized. Jadi localized corrosion ini lebih berbahaya karena bisa jadi tidak tampak dari luar, cuman sudah mencapai internal site-nya. Ataupun galvanic corrosion, ini saya masukkan ke localized corrosion karena galvanic corrosion ini ada terjadi di suatu area ataupun produk yang terjadi di bimetal ya, terjadi perbedaan metal ya. Misalnya antara stainless steel sama carbon steel. Nah, area-area itu yang interfacing itu yang akan berpotensi terjadinya korosi atau galvanic corrosion. Yang berikutnya adalah complex corrosion ya, dibagi menjadi complex corrosion. Di sini adalah korosi yang terjadi atau kerusakan yang terjadi dikarenakan kombinasi dengan efek-efek yang lain, misalnya seperti mechanical effect ya, mechanical effect seperti erosion corrosion ini baik daripada segi fluidanya ataupun partikel-partikel yang ada di dalam fluidanya ya, itu bisa menyebabkan erosion corrosion atau cavitation corrosion. Cavitation corrosion biasanya terjadi di area-area grid ataupun baling-baling ya, misalnya terjadi di pompa ataupun di kalau industri perkapalan itu di blit-blitnya kapal, di mana bubbling yang pergerakannya dari dinamik ke dari statis ke dinamik itu pecahnya bubble-nya itu lebih tinggi daripada yield strength materialnya. Ataupun fretting corrosion. Fretting corrosion ini biasanya terjadi di shaft kompresor ya. Atau stress corrosion cracking tadi seperti yang disampaikan Mas Gran tadi ya. Tipe-tipenya, jadi dia masuk ke kompleks ataupun fatigue corrosion ya. Fatigue corrosion ini jadi ada indikasi korosi di mana dia terjadi pembubaran cyclic gitu ya, di area tersebut. Oleh karena itu terjadi fatigue corrosion. Atau biological effect yang sering kita dengar MIC atau microbiology induced corrosion atau SRB corrosion. Nah, itu adalah korosi terjadi karena adanya biological effect, adanya mikroba kecil gitu ya. Di dalam biasanya konten-konten water seperti itu. Atau electrical effect, stray current, DC AC, baik itu dari sistem proteksi katodiknya sendiri ataupun dari eksternalnya ya, itu bisa menyebabkan korosi juga karena overproteksi daripada katodik sendiri pun juga bisa menyebabkan hydrogen embrittlement ya daripada coatingnya lalu ke metalnya. Atau typical type of corrosion yang lainnya, biasanya kalau di industrial itu kita bahasanya adalah internal corrosion ataupun external corrosion. Jadi internal corrosion di sini dibagi dari faktor-faktor dari internal fluidanya yang mengalir di dalamnya. Kalau external corrosion sendiri adalah lingkungan sekitar atau lingkungan luar di mana pipa ataupun equipment tersebut berada gitu ya. Itu tadi tipe-tipenya dibagi menjadi dua side ya, eksternal dan internalnya. Ini adalah faktor-faktor korosi yang perlu kita jadikan pertimbangan nantinya ketika implementasi di lapangan ya, di industri ataupun di plan-plan kita perlu memonitor beberapa faktor ini untuk menentukan langkah-langkah korosinya, langkah-langkah mitigasinya untuk korosi tersebut. Baik itu pH, lalu temperatur, flow rate ya, baik flow rate ataupun low flow rate itu ada efeknya. Oleh karena itu kita perlu evaluasi normal kondisi operasinya seperti apa, lalu dissolve acid gas seperti CO2, H2S ini efeknya terkait peningkatan pressure ya, karena partial pressure ya dia membacanya ya. Lalu dissolve salt content seperti chloride. Lalu juga solid particle ya, solid particle juga sering ditemui. Beberapa pengalaman sebelumnya kami juga punya sumur yang sudah beroperasi di zona C ya, atau zona sandy ya. Jadi well-nya itu cukup sering terjadi korosi ya, karena memang debris ataupun sandnya sangat signifikan. Ataupun corrosive environmental lainnya seperti soil, seawater, ataupun cuaca atau relatif humidity-nya. Itu yang perlu kita pertimbangkan untuk memaintain atau mengontrol langkah-langkah kontrol mitigasi korosinya. Kita lanjut ke agenda selanjutnya adalah terkait corrosion in history ya. Ini sebagai pengenalan kita, mengapa sih corrosion itu penting. Ini beberapa case yang saya ambil sebagai safety awareness kita, karena paradigma safety ada dua ya, ada behavior safety yang dimana dia probability-nya besar,
cuman konsekuensinya lebih kecil seperti tangan terjepit, terjatuh itu ya. Nah, kalau korosi efeknya ini lebih masuk ke dalam proses safety ya. Proses safety ini sendiri beberapa data yang kita evaluasi di mana probability-nya bisa jadi kecil, cuman ketika itu terjadi konsekuensinya sangat besar. Plant ataupun pabrik itu bisa habis ketika terjadi kecelakaan proses gitu ya. Ini contohnya di Virginia Pipeline ya. Pipe-nya rupture, leak karena tidak adanya inspeksi yang berkala. Jadi dia lack of inspection sehingga tiba-tiba tahu pipanya leak atau bocor ataupun pecah ini ya di sini. Dampaknya ya sekitar pipa terbakar. Untungnya dalam hal ini tidak dijelaskan korbannya berapa, yang jelas rumah-rumah di sekitar situ terbakar. Ataupun case yang di Chevron Richmond ini ya, ini terkait sulfidation corrosion ini. Ini sulfidation corrosion sebenarnya sudah ada indikasi bocor dari insulationnya ya. Cuman action berikutnya yang agak lama sehingga efeknya jadi lebih besar. Plan tidak di-shutdown langsung waktu itu. Kalau dari historical review-nya ya, evaluasi case-nya. Ini statistik dan fakta ya, beberapa data. Ini yang kita ambil dari Pipeline Hazardous Material Safety, PHMSA, untuk kejadian pipa di US Pipeline ini ya, di 2010 sampai 2019. Ini total damage-nya adalah sekitar 5 miliar ya. 5 miliar sendiri ini, di mana kalau kita baca pie chart yang bawah ini, 3 pie chart di bawah, ini ada gas transmission, lalu line liquid transmission, dan gas distribution ya, ini dibagi 3. Ini beberapa itemnya atau faktor utamanya juga terjadi karena corrosion failure ya. Oleh karena itu penting kita memahami aspek korosi di dalam operasi plant kita. Oleh karena itu kita membutuhkan nantinya rekan-rekan yang di sini yang berkecimpung di dunia korosi nantinya bisa mendevelop suatu corrosion management system yang dibutuhkan plant-nya atau pabriknya, sehingga plant tersebut nanti bisa dioperasikan secara aman sesuai desainnya gitu ya. Kita masuk definisi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ke corrosion management system, ada istilah corrosion risk assessment. Jadi corrosion risk assessment di sini adalah mengakses corrosion threat ataupun resiko korosi dari proses kita. Nantinya kita bisa menentukan langkah-langkah baik itu mitigasinya, monitoringnya, inspeksinya, hingga nanti kita mendapatkan suatu profil resiko, mana resiko yang low, mana resiko yang medium, mana yang high, sehingga kita bisa memfokuskan dan mengintensitaskan program-program kita. Nantinya dari hasil corrosion risk assessment ini, kita akan develop menjadi suatu guideline corrosion management system yang kita dokumentasikan, kita jadikan acuan, reference-nya ya, manualnya, untuk kita membuat suatu planning, lalu pun program ataupun termasuk organisasi ataupun PIC yang ada di dalamnya yang bertanggung jawab untuk menjalankan organisasi korosi di plant atau pabrik kita. Kita namakan corrosion management system. Nah, corrosion management system ini akan inline dengan manajemen sistem yang lainnya yang ada di company, terutama terkait aspek HSSE tadi ya, karena erat kaitannya tadi itu safety, ada behavior safety, ada proses safety. Nantinya goals-nya atau objektifnya daripada corrosion management system ini akan inline dengan company management system. Nah, biasanya ada excellent management system company seperti itu ya. Itu akan inline di situ. Ini salah satu contoh, beberapa company sebelumnya yang saya pernah bekerja di sana. Semua memiliki manajemen sistem, company management system, di mana di dalamnya mengimplementasikan ini ya, siklus plan do check action atau PDCA. Seperti yang gambar yang circle yang kiri, dia ada ini ya, bahasanya plan do check action, ada continuous improvement di dalamnya. Di dalamnya kita ada poin nomor 5 itu production facility integrity management system.
ataupun yang di sebelah kanan ini yang saat ini di Pertamina ya, PSAIM, Proses Safety Asset Integrity Management System, ada 4 pilar ini. Di dalamnya ada terkait Plant Integrity dan Reliability. Di dalamnya di breakdown lagi sesuai dengan type of equipment-nya, di mana isinya nanti salah satunya adalah terkait manage corrosion dan integrity atau inspection gitu ya. Ini adalah hierarki daripada corrosion management system. Ini saya ambil daripada literatur NES Impact ya di reportnya. Ada 6 bagian segmen utama, di mana dibagi menjadi 2, ada manajemen sistem elemen dan corrosion spesifik. Manajemen sistem elemen di sini erat kaitannya dengan peran daripada manajemen untuk menentukan policy, strategi, dan objektifnya, hingga nantinya bisa membreakdown atau membuat rincian lagi terkait enabler control dan measure-nya. Mulai dari organisasi, lalu kontraktor nanti yang terkait, resource, communication, hingga nanti hal-hal yang terkait manajemen review dan memerlukan continuous improvement. Dari situ nanti outputnya adalah corrosion spesifik ini, plan, bagaimana programnya, bagaimana langkah kerjanya, dan dibuat suatu prosedur dan working practice untuk agar siapapun yang mengerjakan, siapapun yang akan mengoperate manajemen sistem ini satu gitu ya, satu informasi. Jadi tidak misalnya lakukan pengecekan transformer rectifier untuk cathodic protection. Nah, itu tiap berapa bulan. Nah, itu di guideline di prosedurnya ini detailnya. Apa yang dicek itu sudah di-define di situ. Jadi siapapun organisasi people-nya nanti yang run sistem tersebut akan tetap sama, dan kecuali ada improvement ya, karena memang manajemen sistem di sini yang seperti disampaikan sebelumnya continuous improvement, jadi kita akan mengevaluasi dan mengimprove di perjalanan siklusnya gitu ya. Yang seperti disampaikan tadi, jadi erat kaitannya objektif daripada corrosion management system ini akan inline dengan company management system. Ini adalah satu proses flow-nya ya, standar atau basic proses flow-nya dari terkait corrosion management system. Yang pertama kita menentukan clear policy dan objektifnya. Ya, biasanya memaintain unplanned shutdown target atau leak target, emission target, anomali target. Jadi ini apa namanya objektif ini yang akan menjadikan landasan apa namanya detail work program yang akan kita buat sebagaimana implementasi daripada corrosion management system. Objektif lainnya yang tipikal misalnya terkait compliance statutory ya, terkait safety health environmental requirement, lalu mereduction hazard failure leaking ya, ataupun mengincrease plant availability. Nah, yang ini sama poin D ya, mengurangi unplanned maintenance cost, lalu mengoptimize mitigation monitoring inspection cost, dan memaintain plan untuk apa namanya continuous safe operation-nya. Dari situ kita akan mendefine organization structure dan responsibility-nya. Nah, ini adalah tipikal biasanya dalam suatu corrosion management system ada corrosion engineer, inspection engineer, atau facility engineer, integrity engineer. Mungkin namanya akan bisa berbeda-beda di tiap-tiap plan ya. Yang jelas nantinya masing-masing tipe engineer ini akan memiliki role responsibility utama untuk mengeran corrosion management system ya. Ini adalah typical structure organisasinya ya. Ada namanya operation engineering, ada namanya operation integrity, ada service facility, ada bahkan gabung maintenance dan integrity ya. Nah, nantinya tim di atas tadi akan memiliki service support team ya. Commonnya ini sebagaimana pengalaman saya, ada namanya nanti kita akan ada kontrak gitu ya, QA/QC inspector, NDT inspector, equipment inspector, welding inspector, corrosion inspector, ataupun chemical service engineer untuk memaintain corrosion inhibitor ataupun tipikal chemical lainnya yang akan dipakai terkait program mitigasinya nantinya. Nah, ini akan bersinergi dalam suatu siklus kerja gitu ya di dalam corrosion management system yang sudah kita buat. Masing-masing
PIC ini atau masing-masing fungsi ini akan memiliki role and responsibility-nya. Itu yang perlu kita tulis sehingga nantinya clear siapa melakukan apa itu jelas ya dalam suatu manual atau guideline-nya. Selanjutnya kita melakukan corrosion risk assessment ya. Corrosion risk assessment yang disampaikan di depan tadi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Kita mulai menggather data atau aset register. Aset register di plan kita seperti apa, lalu data-data drawing segala macam kita kumpulkan sesuai tag-nya di dalam suatu database data ya. Kita biasanya bisa pakai Maximo atau MySAP gitu ya, ataupun aplikasi tambahan lainnya yang mempermudah untuk melakukan aset register. Dari situ kita langkah berikutnya adalah melakukan segmentation ataupun corrosion circuit. Ini juga tipikal ya, sama seperti ketika kita melakukan RBI atau risk based inspection. Jadi kita membuat corrosion circuit atau corrosion loop. Dari situ nanti kita bisa breakdown segmentation loop yang tiap-tiap line ataupun tiap-tiap areanya. Lalu threat assessment-nya apa? Di situ potensi ancaman korosinya apa? Lalu dari situ kita review kembali identifikasi daripada barrier-nya, barrier yang sudah ada saat ini, yang sudah didesain di awal itu apa saja, apakah masih efektif atau tidak. Nah itu kita jelaskan tipe-tipe failure mode-nya, lalu mitigated likelihood-nya juga seperti apa, hingga nantinya didapatkan risk metric ya. Risk metric ini nantinya akan memberikan priority resiko untuk kita tentukan corrosion control dan mitigasi programnya. Nah, ini adalah typical corrosion control dan mitigation programnya yang bisa kita implementasikan mulai dari fase desain ya. Itu ada nanti material selection, engineering, and design. Ini seperti yang disampaikan Mas Gren tadi di depan terkait material selection ya. Itu kita tentukan, tadi aspek korosi sudah direview sejak awal, sejak fase desain. Lalu nantinya ada juga terkait pemilihan painting, coating, dan lining cladding-nya. Lalu nantinya ketika hal 3 di atas sudah ditentukan, apakah masih ada potensi treatment lainnya menggunakan chemical treatment atau cathodic protection, dan inspection monitoring apa yang akan kita gunakan. Nah itu kita definisikan tiap-tiap areanya, frekuensinya, itu kita jelaskan ya. Konsekuensinya, threshold-nya berapa, atau acceptance kriterianya ya, PIC-nya, responsible team-nya, lalu corrective action-nya. Ini pembahasan singkat saja ya untuk masing-masing definisi tadi di atas. Ini material selection ya, dalam artian ini kita lakukan aspek korosinya reviewnya di fase desain. Jadi intinya seperti yang disampaikan Mas Gil di depan tadi ya, terkait pemilihan material. Jadi tidak ada material yang superior untuk semua lingkungan gitu ya. Jadi kita akan perlu mereview kondisi operasinya, lalu environmental karakteristiknya, desain life-nya akan seperti apa gitu ya, terkait cost-nya, custom-nya. Kita mereview dan mencari guideline dari beberapa standar code industrial gitu ya. Engineering dan desain. Nah, engineering desain kita perlu consider juga dari fase desainnya terkait aspek-aspek korosinya. Jadi ada namanya tim engineering, yaitu untuk membahas juga terkait pemilihan material maupun desain daripada instalasi atau equipment-nya, bentuk-bentuknya, lalu kontrolnya apa saja, environmental apa saja, itu kita perlu clearkan di fase engineering dan desain terkait aspek-aspek yang mempengaruhi nantinya terjadinya korosi. Misalnya mengurangi rivet ataupun mengurangi bolting untuk menghindari crevice, pitting dengan welding, kurang lebih seperti itu. Lalu kontrol mitigasi lainnya yang tipikal adalah terkait painting, coating, lining, dan cladding. Intinya ini memberikan lapisan ya di dalam equipment ataupun perpipaan kita untuk menghindari daripada aspek-aspek korosinya. Untuk terkait buried pipeline, ya coatingnya itu salah satu syaratnya harus kompatibel dengan cathodic protection ya, karena memang proteksi utama adalah coating, second protection adalah cathodic protection. Lalu juga untuk painting di eksternal di area plan itu juga ada fungsinya terkait color code prosesnya ya.
salah satu prosesnya. Lalu juga terkait application internal coding lining itu bisa juga terkait untuk memperbaiki kondisi operasinya ataupun memberikan kekuatan tambahan ya ke dalam pipa ataupun equipment untuk meningkatkan desain life-nya gitu. Kurang lebih aplikasi daripada painting, coating, lining dan cladding ini. Ataupun kita menggunakan chemical treatment. Jadi chemical treatment ini adalah memodifikasi environmental proses kita terkait aspek-aspek korosinya, mulai dari pH modification, lalu ada juga terkait chemical scavenger atau untuk H2S dan oksigen ya, terkait dissolve oksigen ya. Lalu terkait tadi itu SRB ataupun mikroba ya, basic treatment untuk pencegahan SRB, MIC, ataupun scale control ketika nanti liquidnya ataupun fluidanya itu kita analisa dia scaling tendency dan dia bisa plugging segala macam, itu kita perlu chemical treatment scale control ini. Ataupun filming inhibitor atau corrosion inhibitor ini dia memberikan lapisan tipis ya. Intinya tadi menghilangkan kontak langsung dengan elektrolitnya sehingga laju korosi bisa kita kontrol. Dia memiliki sifat chemisorption juga ya. Dia akan mendisperse water sehingga membentuk lapisan-lapisan tipis sehingga membatasi fluida berkontak langsung dengan metalnya. Cathodic protection kita lakukan untuk yang tadi disampaikan sebagai second protection ya, untuk biasanya untuk internal ataupun external protection untuk pipeline. Untuk internal jadi kita aplikasikan di tangki ataupun di pressure vessel lainnya yang memang memerlukan cathodic protection. Untuk tangki biasanya kita gunakan juga untuk bottom tanknya ya. Biasanya kita pakai impress current, sedangkan yang beberapa vessel kita pakai sacrificial anode cathodic protection. Intinya dia sesuai dalam Probek diagram ini, dia akan menggeser ke dalam area yang terproteksi ya, potensial proteksinya ya, minus 850. Ataupun beberapa equipment yang acid ya, di area acid kami juga memiliki anodic protection terkait anode, menggunakan tipenya anotrol ya, ini brandnya anotrol. Dia memaintain di passivation layer-nya. Jadi untuk membentuk passivation layer di line-line atau equipment yang kontak dengan acid ya, untuk stainless steel. Setelah implementasi itu kita monitoring menggunakan potential reading ya, ataupun untuk pipeline yaitu kita implementasikan CIPS atau DCVG untuk memaintain apakah proteksi daripada potensial katodik proteksinya berjalan sepanjang pipa atau tidak gitu ya. Ini contohnya pengukurannya. Jadi kalau pipe to soil potential reading dari test point, kita hanya mengukur di test point di bawah ini. Yang kalau menggunakan close internal potential survey kita memaintain setiap segmen ya, setiap meternya kita maintain. Nantinya akan ada potensial defect ataupun potensial drop di antara test point yang tidak terukur ketika kita hanya reading di test point-nya saja. Dari situ nanti kita pastikan menggunakan DCVG untuk berapa luasan area penggalian atau potensi penggalian. Inspection monitoring juga kita lakukan untuk monitoring atau mengukur efektivitas daripada corrosion mitigation yang sudah kita lakukan. Apakah injeksi kita sudah baik, apakah adanya increasing wall loss gitu ya, menggunakan NDT. Ini adalah beberapa tipe-tipe NDT ya, yang bisa kita gunakan mulai dari ultrasonik sampai radiografi, ada eddy current. Ini sesuai dengan nanti hasil evaluasi daripada corrosion ataupun inspection engineer akan kita pakai yang mana metodenya yang sesuai gitu ya. Dan kita mau menginspeksi apa. Kalau laju korosi kita juga lakukan ya, kita tuangkan di dalam corrosion management system menggunakan corrosion coupon ataupun air proof ya. Intinya ini untuk mengetahui laju korosi. Kalau yang corrosion coupon ini menggunakan weight loss ya, dia memang ditimbang di awal, nanti ditimbang lagi di akhir setelah dia diekspos oleh liquidnya atau fluidanya. Air proof juga sama, dia diekspos fluidanya, cuma dia menggunakan electric resistant ya. Begitu juga dengan LPR, ya linear polarization resistant, dia menggunakan apa namanya potensial polarization-nya.
dan juga menggunakan pigging atau inline inspection ya, intelligent pigging ya, intelligent pigging. Jadi pigging ini fungsinya macam-macam. Kita bisa melakukan inspeksi apa yang kita mau, proteksi atau data yang kita perlukan daripada pipeline. Kita bisa merunning inline inspection ini, intelligent pigging ini, karena memang ini high cost ya. Oleh karena itu kita harus define terlebih dahulu target objektifnya apa. Nantinya kita baru bisa menentukan tipe intelligent picking yang akan kita gunakan gitu ya, dan sesuai dengan kondisi operasi kita. Dari situ kontrol mitigasinya kita monitoring menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi kita membuat target berapa misalnya corrosion rate monitoringnya beberapa poin, berapa mils per year-nya ataupun berapa corrosion rate-nya, chemical treatment-nya, apa targetnya atau capaiannya. Dan KPI ini harus disesuaikan dengan line management, sehingga nanti disetujui dengan line management, hingga nantinya ini akan menjadi target kita bersama di bawah organisasi corrosion management system tersebut. Untuk mencapai target ini kita harus seperti apa gitu. Ketika ada upset kita akan melakukan apa. Nah itu juga harus dijelaskan di dalam suatu corrosion management system, sehingga KPI ini dapat kita achieve gitu ya. Ini hanya tipikal KPI atau contoh-contoh KPI ya, mungkin akan beragam di beberapa plan lainnya ya. Ini hanya contoh-contoh contoh saja terkait chemical treatment-nya, lalu targetnya apa, atau di protection, entity inspection-nya, dan target KPI terkait leaking indication ya, ataupun leaking case, itu kita perlu tuangkan. Dari situ kita nanti melakukan review ataupun measurement ya terkait performance, apakah corrosion control dan mitigation program yang sudah kita lakukan atau kita buat di tahun sebelumnya itu sudah sesuai, apakah ada mengidentifikasikan tren anomali baru, misalnya ada ditemukan kebocoran terkait corrosion under insulation yang sebelumnya belum kejadian dan belum ada program detailnya, kita melakukan campaign dan kita masukkan ke dalam siklus berikutnya. Ataupun ada teknologi baru yang sebelumnya kita belum bisa identifikasi ya, karena keterbatasan teknologi di equipment kita, di alat kita. Nah itu kita bisa masukkan nanti ke dalam performance measurement. Nantinya performance measurement, kita lakukan performance assessment dalam suatu laporan ya. Laporan nanti ini yang akan kita gunakan terkait penentuan budget juga nantinya, terkait tren yang terakhir kita kejadian gitu ya. Jadi kita review ada tren baru atau tidak, ataupun ada equipment yang perlu dimasukkan untuk detail inspeksi, ataupun ada teknologi baru. Nah itu kita tuangkan, kita evaluasi dalam suatu performance assessment dan report gitu ya. Nah nantinya data-data terkait mulai dari tadi itu data awal, lalu kejadian, case, inspection, segala macam itu kita masukkan ke dalam suatu database, karena ini penting sehingga kita bisa melakukan assessment daripada data tersebut, ataupun historical data ini kita gunakan ke dalam assessment siklus berikutnya, sehingga nantinya corrosion management system kita tetap live siklusnya, tetap terbarukan ya, terupdate dengan kondisi-kondisi atau finding dari plan kita yang terbaru. Nah, database yang common digunakan seperti yang tadi disampaikan, MySAP, Maximo, atau AIM software lainnya ya, banyak sekarang dari DNV ataupun beberapa angka itu ya, angka konsultan itu juga membuat beberapa, kita sudah terintegrasi dengan CMMS ya. Jadi mempermudah kita nantinya sebagai engineer untuk melakukan review ataupun melakukan study untuk kedepannya. Kurang lebih itu Mbak Diana. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih untuk Mas Carta yang sangat bagus sekali ya untuk sharingnya tentang korosi ini, dan kompleks ternyata ya untuk manajemen sistem yang ada di migas ternyata untuk memitigasi korosi.
Ini untuk rekan-rekan sekalian, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Dan sambil menunggu nih, saya ada satu pertanyaan dulu Mas untuk Mas Carta. Kira-kira Mas, kita kalau di industri ini kan memang penting banget ya adanya corrosion management system. Misal itu tidak ada gitu ya untuk industri skala migas itu, apa sih efek impact-nya gitu Mas ya? Kalau kita hanya sekedar aktual saja sih untuk ngecek ini apa korosinya, kalau misalnya terjadi korosi ya ya udah benerin gitu. Apa sih sebenarnya impact-nya kalau nggak ada yang namanya corrosion management system? Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Diana. Jadi kalau terkait corrosion management system ini sebenarnya lebih ke detail penuangan dalam suatu guideline ya. Cuman kalau yang tadi disampaikan dampaknya ketika itu tidak ada ya kita tidak bisa mengevaluasi atau menentukan ya apa namanya potensi threat ataupun potensi ancaman yang ada di shutdown itu kan kita tidak bisa apa namanya perkirakan gitu ya. Tiba-tiba plan tersebut shutdown. Nah, kita belum menentukan atau mendefinisikan spare part yang diperlukan ketika dia fatigue ataupun dia leak gitu ya. Nah, oleh karena itu pasti nantinya timing daripada shutdown-nya akan lebih lama. Beda lagi ketika kita sudah mengidentifikasi ada potensi-potensi equipment mana yang kritikal, yang ada potensi shutdown. Nah, itu kita inspeksi terlebih dahulu dengan periode-periode yang kita detailkan sehingga kita bisa optimisasikan ya waktunya shutdown-nya sehingga time daripada plan tersebut mati itu lebih pendek. Oleh karena itu ujung-ujungnya keuntungan daripada perusahaan ya dengan plan dampaknya cukup signifikan gitu ya. Luar biasa. Nah, tadi saya cek untuk maintenance year ya, itu kan biasanya 3 atau 5 tahun sekali ya Mas, betul ya? Kira-kira kalau misal sebelum 3 tahun gitu, ada nggak sih case failure di equipment sebelum inspeksi tahunannya itu, Mas? Kalau pengalamannya tetap ada ya, dalam artian apa namanya, terkadang assessment itu kan juga ada gap-nya ya. Nah, ini apa namanya aktual diimplementasi di lapangan ada gap-nya. Apa namanya biasanya yang tidak tercapture adalah perubahan operation envelope. Oleh karena itu dengan adanya corrosion management system kita bisa menentukan faktor-faktor operasinya. Jadi nantinya kita akan berkaitan dengan tim proses ataupun tim operation ya di lapangan ketika ada upset operasi. Nah, itu kan kita bisa diinfokan. Oleh karena itu treat apa ataupun mitigasi apa yang bisa kita perbuat itu bisa capture di awal. Oleh karena itu potensi yang tadi rusak duluan ataupun itu karena upset yang terus-menerus tapi dibiarkan ya itu bisa menjadi faktor utama yang men-trigger dia di luar daripada remaining life-nya gitu ya. Misalnya remaining life-nya kita sudah ketahui dari hasil inspeksi terakhir, biasanya kita menentukan inspeksinya minimal di half of remaining life-nya ataupun di daripada periodic RBI-nya gitu ya. Nah, itu pun kita kasih safety factor gitu. Kita inspeksi terlebih dahulu untuk potensi yang tadi itu dia rusak lebih dahulu dibandingkan half of remaining life-nya seperti itu. Silakan bagi teman-teman rekan-rekan sekalian yang ada pertanyaan. Oh ya, ini ada Pak Panji Suryana. Apakah pernah ada pengalaman berapa persen deviasi antara hasil IR, LPR, corrosion coupon, dan hasil wall thickness pada piping system dan pipeline? Terima kasih. Ya, apa namanya untuk pipeline sendiri ini memang karena kan apa namanya potensi pemasangan kuponnya ini yang pengalaman saya ini dilakukan pemasangan hanya di launcher sama receivernya, di area launcher dan receivernya. Oleh karena itu beberapa segmen pipeline ini kita perlu melakukan intelligent
peaking tadi ya untuk mendapatkan capture long pipeline-nya karena memang dia high cost juga ya. Cuman kalau deviasinya biasanya apa namanya sekitar berapa ya? 50%, di bawah 50% lah. Dalam artian ketika ada indikasi high itu kita lakukan monitoring atau adjust kembali corrosion inhibitornya di pipeline-nya. Cuman efek daripada di pipeline-nya sendiri, di sepanjang pipeline-nya sendiri itu tidak langsung signifikan. Nah, itu kita baca di pipanya sendiri, di area terdekatnya itu bolosnya tidak sampai seperti persentase di kuponnya. Jadi memang ada gap, cuman minimal dari pembacaan corrosion kupon ataupun IR group yang kita pasang di pipeline itu ada mendapatkan indikasi bahwa fluida yang saat ini dioperasikan di periode exposure daripada kupon tersebut ataupun IR group tersebut itu ada indikasi high corrosion rate atau increasing corrosion rate. Oleh karena itu kita perlu apa namanya mitigasinya, mulai dari adjust daripada corrosion treatment-nya ataupun chemical-nya, ataupun kita lakukan NDT di area-area yang berpotensi pocket ataupun low kontur gitu ya. Jadi minimal memang ada gap, tapi minimal dari pemasangan corrosion monitoring di upstream sama downstream kita mendapatkan apa namanya inisiasi adanya increasing corrosion rate, dan juga kita gunakan kupon sama IR probe itu untuk mengetahui efektivitas daripada chemical inhibitor ataupun corrosion inhibitor yang kita gunakan, yang kita injeksikan di ujung sampai ke downstreamnya. Nah, apakah sudah mencapai target corrosion rate-nya, proteksinya gitu. Kurang lebih itu. Terima kasih Pak Panji atas pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Carta dari Pak Firman. Pak Carta, apakah waktu corrosion monitoring itu bersamaan dengan in-service inspection untuk equipment atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih Pak Firman. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Pak Firman ya. Jadi untuk corrosion monitoring ini biasanya kita pergunakan kupon tadi atau IR group tadi itu kita pasang per segmen area ya. Jadi per loop area ataupun proses area gitu ya. Jadi kalau kita membacanya untuk kupon sendiri itu mengacu DINIS RP075 itu 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Maksimum di 3 bulan. Jadi di 90 hari gitu ya. Itu paling efektif pemasangan monitoring corrosion kupon itu 90 hari. Cuman kalau IR probe sama LPR itu kita bisa lakukan monthly. Yang tadi itu kita lakukan monitoringnya untuk mengetahui apakah ada peningkatan corrosion rate di area proses tersebut daripada proses sebelumnya. Lalu untuk in-service inspection-nya itu kita lakukan terpisah. Jadi kita menggunakan RBI, common-nya seperti itu. Jadi kita menggunakan RBI untuk mengidentifikasi tadi itu. Jadi data corrosion rate yang misalnya data corrosion rate yang naik tadi itu kita nanti bisa running lagi di RBI-nya untuk menentukan next inspeksi daripada segmen tersebut. Dari in-service inspection-nya bisa dilakukan saat itu. Saat ketika apa namanya assessment daripada RBI misalnya di 3 tahun ataupun di 1 tahun, nah itu bisa dilakukan tersebut. Jadi datanya saling melengkapi ya. Oke. Terima kasih. Ini lanjut ada pertanyaan dari Mbak Fitria Ayunita. Halo Pak Carta, Pak mengenai corrosion under insulation atau CUI, sebenarnya apa sih penyebab utamanya pada pipa dan bagaimana pemasangan isolasi yang benar atau sesuai standar? Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini Ibu Fitria atau Mbak Fitria ya. Jadi kalau corrosion under insulation tadi itu masuknya localized ya dia. Dia localized corrosion, jadi dia terjadi di bawah insulasi ya. Ya, apa namanya? Pemasangan isolasinya di awal bisa jadi sudah benar, cuman apa namanya? Potensi ketika itu degradasi misalnya apa namanya?
pelengketan daripada isolasi tersebut ke segmen pipanya membuat gap sehingga ada potensi ataupun ada rusaknya sealing ya, sealing daripada cladding yang di cover di atasnya itu bocor, itu bisa masuk water, ada potensi ketika itu masuk water, nah itu sudah mulai terjadi inisiasi sebenarnya bahwa potensi corrosion under insulation itu dapat terjadi karena sudah ada water ingress di pori-pori insulasi di dalamnya yang menyentuh daripada pipa, material pipa, dan dia tercover dalam suatu area insulasi, dia akan terjadi areasi diferensial di mana dia potensi yang terkena ingress water tadi itu dari insulationnya juga karena thermal daripada fluida prosesnya itu bisa meningkatkan potensi corrosion under insulation tersebut. Memang ketika kita konstruksi ya kita melakukan inspeksi juga, QA/QC melakukan inspeksi sudah sesuai dengan desainnya, cuman berjalannya waktu potensi degradasi daripada proses konstruksi pasti ada potensi tidak 100% ya karena kita memang QC juga melakukan random ya, tidak 100% kita cek semua line, oleh karena itu beberapa poin yang bisa jadi miss ataupun tidak masuk ke dalam radar inspeksi di fase desain atau fase construction itu berpotensi. Oleh karena itu kita perlu melakukan inspeksi tadi itu untuk terkait potensi-potensi lain yang bisa mengalami corrosion under insulation gitu ya. Kurang lebih itu, Mbak Diana. Oke, ini pertanyaan lanjutan nih dari Pak Firman. Apakah ada timnya khusus atau sama dengan para API inspektor? Oh, ini maksudnya yang tadi itu ya, pertanyaan Pak Firman yang sebelumnya ya. Iya betul. Ini tergantung kontraknya sih Pak. Beberapa pengalaman saya sebelumnya di Kalimantan Timur itu kita ada manpower supply, jadi untuk aspek korosinya, penggantian kupon, monitoring cathodic protection itu kita pakai tim lokal ya, jadi warga-warga lokal yang sudah dididik puluhan tahun ya di area sekitar plant ya, itu untuk melakukan penggantian corrosion kupon. Untuk inspeksinya sendiri kita bisa melakukan menggunakan perusahaan inspeksi ya, kita kontrak terpisah jadi perusahaan inspeksi. Jadi itu tergantung kontrak moodnya ya ataupun organization moodnya daripada tiap-tiap plan ataupun perusahaan ya. Cuman biasanya terpisah karena spesifikasinya berbeda, karena untuk inspection vessel piping sendiri kriterianya sendiri, untuk corrosion monitoring sendiri spesifikasinya sendiri ya. Ada dari Indocor ataupun NIS sendiri. Cuman kalau untuk detail assessment-nya itu juga tergantung kembali apakah kita kontrak dengan full package, jadi sampai termasuk melakukan assessment-nya atau nanti assessment-nya dilakukan engineer, hanya mendapatkan data penimbangan corrosion rate-nya ataupun data corrosion rate-nya. Nah itu kembali lagi ke kontrak mood-nya ataupun desain kontraknya daripada tiap-tiap perusahaan. Kurang lebih itu Mbak Diana. Terima kasih Pak Firman. Oke. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Mas Jaka. Setelah ini di sesi tanya jawabnya ditutup dulu. Untuk ini dari Mas Pradipta. Selamat siang Pak Carta. Sebelumnya terima kasih presentasinya sangat bagus. Saya izin bertanya Pak, dari sisi CP monitoring CIPS, dalam hal melakukan asesmen CIPS terkadang menemukan adanya case over potensial akibat interference dengan saluran udara listrik, tegangan tinggi atau sutet. Apakah tindakan preventive maintenance untuk pipeline yang terindikasi hal tersebut agar tidak terjadi hal tersebut yang dikemungkinkan dapat terjadi corrosion stay current? Ya, terima kasih Pak atau Mas Pradipta ini ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi terkait CIPS ini ya, kita mendapatkan data over potensial ya karena adanya sutet ya. Biasanya over potensial ini current ini adanya sutet ataupun rel kereta api gitu ya. Sepanjang pipanya ada melintas rel kereta api atau berdekatan dengan rel kereta api sehingga dia bisa menyebabkan over potensial di beberapa titiknya. Jadi ini kalau desainnya baik lagi kepada desain daripada cathodic protection-nya. Kalau memang ini transformer rectifier-nya dipecah, misalnya beberapa titik gitu ya. Jadi bisa kita berikan
adjustment di area TR terdekat ya, transform rectifier terdekat di area sutet ini, karena memang potensi over voltage di area sutet itu sangat tinggi. Oleh karena itu sebisa mungkin di area tersebut kita break kembali dengan satu TR lagi, sehingga nantinya mempermudah untuk melakukan adjustment ya, adjustment di area tersebut. Atau kalau tidak di area yang sutet itu ada barrier terkait kontrol volt potensialnya, sehingga over current itu bisa kita kontrol, sehingga ketika adanya over voltage atau over current daripada efek daripada sutet, kita bisa adjust di test point terdekat gitu ya. Jadi kita batasi dari bonding kabel terdekat di area itu. Kurang lebih itu. Jadi memang potensi sutet itu ada ya. Oleh karena itu kita bisa maintain dengan mendesain desain proteksi katodiknya dengan menambahkan transformer rectifier terdekat di area itu, sehingga kita bisa mengontrol atau adjust current-nya yang masuk ke dalam sistemnya. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau misalnya case-nya sutetnya pipa kita duluan tiba-tiba sudah digelar gitu ya, udah puluhan tahun, tiba-tiba ada jaringan listrik baru, nah ini mungkin bisa didiskusikan kembali ya terkait layer proteksinya, apakah bisa menambahkan transformer rectifier tersebut atau ada aspek lain gitu ya, yang bisa kita tambahkan untuk adanya tambahan sutet di area pipeline kita gitu. Itu mungkin Mbak Diana. Oke, sangat komprehensif sekali penjelasannya. Terima kasih Mas Carta. Untuk selanjutnya ini kami ingin menyampaikan tentang informasi pendaftaran kelas karyawan ya. Bisa dibantu share Pak Aji. Jadi untuk Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung membuka kelas karyawan. Jadi kelas ini merupakan kelas alih jenjang lulusan D3 ke S1. Bisa mendaftar untuk diri sendiri ataupun dari company yang ingin mendaftarkan karyawannya juga bisa. Jadi kita bisa terima untuk tahun ini biasanya untuk program studi yang bisa diterima jadi dari lulusan D3 Metalurgi, Manufaktur Material Industri, Pertambangan, dan Teknik Mesin dan Teknik Kimia. Seperti itu. Jika butuh informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor yang ada di chat di Zoom ya. Bisa di situ. Untuk pendaftarannya silahkan kunjungi website pmb.itsb.ac.id. Seperti itu. Oke, sekian untuk acara hari ini. Sebelum ditutup, kami mohon untuk foto bersama ya, teman-teman bisa on cam-nya. Mangga Pak Haji, sudah ready kah? Sudah. Oke, baik. Aba-aba dari saya. Yuk, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Diana. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk pemateri kita yang sangat-sangat super, Mas Greng, Mas Carta. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Dan terima kasih untuk kehadiran dosen-dosen dan mahasiswa Teknik Metalurgi ITSB. Saya akhiri, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri untuk acara webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk yang nanti punya pertanyaan bisa langsung ke ini ya, YouTube channelnya Teknik Metalurgi Institut Teknologi ITSB. Silakan diketikkan kalau di kolom chat itunya untuk pertanyaan yang masih belum tersampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Diana.
Pak Haji, Pak Carta, Pak Green, terima kasih izin live. Terima kasih Pak Haji, Pak Carta. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya Mas, Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga Mas Gren. Waalaikumsalam.